Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Komputer dan Pemrograman Coding eh, Matematika 2021. Di sini saya selaku moderator Bagus Sanjaya dengan NPM akhir 48 bersama rekan-rekan saya, yakni ada Muhammad Dafa Rizky Zindawi dengan NPM akhir 04, dan ada Cendika Rofi Ceriawan dengan NPM akhir 24, dan Ilham Ramadan Saputra dengan NPM akhir 64. Baik, di sini kita langsung saja ke soal nomor 1 yang akan dipresentasikan oleh Cendika Rofi. Kepada Cendika, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan soal nomor 1. Di sini kita akan menggunakan header yaitu include IOStream using namespace std dengan integer main. Setelah itu, untuk mendeklarasikan variabel, kita menggunakan tipe data integer yakni sisi dan luas persegi. Untuk menghitung luas persegi, kita menggunakan cout yang di dalamnya terdapat sama dengan yang banyak sebagai pembatas di output nanti. Setelah itu, kita menggunakan cout, program menghitung luas persegi, dan diakhiri dengan endline. Nah, endline ini bertugas untuk mengakhiri line tersebut dan membuat baris yang baru. Setelah itu, kita menggunakan cout lagi, dan menggunakan sama dengan yang banyak sebagai pembatas. Setelah itu, kita menggunakan cout, input panjang sisi persegi, dan menggunakan endline lagi. Setelah itu, kita masukkan panjang sisinya. Untuk memasukkan panjang sisinya, kita menggunakan cin. Setelah itu, kita masukkan luas persegi dengan rumus sisi kali sisi. Setelah itu, kita masukkan cout lagi. Luas persegi adalah sebesar sama dengan. Setelah itu, kita ketik luas persegi dan diakhiri dengan endline. Setelah itu, kita save. Dan kita execute, compile, and run. Nah, setelah keluar output-nya yaitu program menghitung luas persegi, input panjang sisi persegi. Misal kita input nilainya yaitu 2. Kita enter. Setelah itu keluar luas perseginya adalah sebesar 4. Nah, begitulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Chen yang telah mempresentasikan nomor 1. Baik, langsung saja ke tugas kedua yang akan saya jelaskan sendiri. Oke. Yang pertama, kita pakai header include IOStream. Fungsi include ini untuk meletakkan kode pada header file. Header itu IOStream. Untuk fungsi code itu. Nah, terus kita masukkan using namespace std untuk menampilkan fungsi cout dan fungsi cin. Di sini kita pakai fungsi main, kita masukkan integer main. Lalu kita itukan untuk matriks A, variabel matriks A, variabel matriks B, variabel matriks C. Kita menggunakan kode integer. Di sini itu tiga dalam kurung itu matriksnya 3x3. Nah, terus kita di sini deklarasikan variabelnya kita hitungkan untuk M dan N ini untuk menggunakan data integer karena bakal berupa angka. Lalu di sini kita masukkan cout. Di sini untuk judul sebenarnya program penjumlahan dua matriks berorder 3x3. Nah, di sini itu atau T itu fungsinya untuk tab karena di sini ada 3 kali, tabnya jadi 3 kali. Nah, di situ ada per n itu untuk enter. Jadi cout untuk menampilkan pada output nanti sama dengan itu buat pembatas saja, dan berikan matriks pertama 3x3 itu per n 2 kali, jadi enternya 2 kali. Lalu di sini kita memakai for m sama dengan 0, m kurang dari 3, m plus plus di sini kita deklarasikan m-nya sama dengan 0, m kurang dari 3, dan m itu bertambah 1 per 1. Nah, lalu di sini sama, kita deklarasikan nilai n-nya. Nilai n-nya juga sama dengan 0, n kurang dari 3, dan n nambah plus plus, jadi nambah 1.
per 1. Lalu kita masukkan sin. Sin itu untuk nilainya nanti kita bisa masukkan dari keyboard. Di sini matriks A, M, N. Terus kita selesai itu kita cout pakai nline untuk menambah enter aja sebenarnya. Lalu kita cout lagi matriks kedua. Sama seperti matriks yang pertama, itu memakai for juga. Sama itu M sama dengan 0, M kurang dari 3, dan M++. Dan for N sama dengan 0, N kurang dari 3, dan N++. Yang bedanya aja di sini adalah dia memakai itu variabel B. Yang udah di atas sudah kita hitungkan. Terus kita cout nline. Nah, di sini cout hasil ini itu sebenarnya buat judul hasil aja. Lalu kita enter 2 kali itu per n-nya. Langsung kita memakai for lagi sama seperti 2 yang sebelumnya di atas. Kita deklarasikan for-nya itu M sama dengan 0, M kurang dari 3, dan M++. Dan N sama dengan 0, N kurang dari 3, dan N++. Nah, di sini kita deklarasikan nilai C, matriks C ini dari matriks A ditambah matriks B. Terus langsung kita pakai for lagi. Di bawahnya M sama dengan 0, M kurang dari 3, M++. Nah, di sini kita deklarasikan for N sama dengan 0, N kurang dari 3, N++, akan menghasilkan cout matriks A. Terus kita pakai if else. Jika M sama dengan 1, maka akan keluar outputnya yang cout-nya bertambah plus. Maka kalau misalnya else, kalau misalnya salah, bukan sama dengan 1, maka cout-nya akan mengentap. Nah, terus yang ini for sama yang seperti yang di atas tadi itu M, sekarang N, terus N sama dengan, nah di sini untuk matriks yang B. Sama seperti sebelumnya pakai if else juga. If M sama dengan 1 akan menghasilkan cout sama dengan. Jika tidak sama dengan 1, maka cout-nya akan tab. Lalu di sini pakai for lagi. For-nya itu untuk yang tadi N sama dengan 0, N kurang dari 3, N++. Cout-nya di sini sama seperti yang tadi, tapi di sini memakai matriks C. Lalu setelah itu kita cout dan nline. Nline di situ untuk mengakhiri baris tersebut dan membuat baris baru. Jangan lupa kita save. Setelah di save, kita lanjut ke execute. Pilih compile and run atau bisa F11. Nah, nanti akan menghasilkan, setelah di run di sini, judulnya di tengah tuh program penjumlahan 2 matriks berordo 3 kali 3. Lalu kita masukkan saja nilai matriks pertamanya itu 1, spasi 2, spasi 3 untuk baris pertama. Untuk baris keduanya kita masukkan 2, spasi 3, spasi 4, 3, 4. Lalu untuk yang ketiga 3, 4, dan 5. Nah, untuk kita enter, matriks kedua kita samain aja biar nggak terlalu pusing. Kita masukkan sama 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Setelah selesai, kita enter. Maka hasilnya, matriks A ditambah matriks B itu, dari matriks 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 ditambah 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, hasilnya 2, 4, 6, 4, 6, 8, 6, 8, 10. Sekian penjelasan untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, saya persilakan untuk kepada saudara Muhammad Dafa. Dan untuk hasil runningnya nanti akan dijelaskan oleh saudara Ilham Ramadi. Kepada Dafa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan soal nomor 3, yakni membuat program perulangan dan percabangan nama kecamatan di Kota Bengkulu minimal 4 kecamatan. Nah, di sini kita mulai dengan membuat header, yakni include your stream, kemudian using namespace std, dan menggunakan integer main. Kemudian kita deklarasikan variabelnya menggunakan untuk variabel kecamatan itu menggunakan integer, kemudian variabel pergi itu menggunakan kode
char atau tipe data char, dan untuk variabel pilih itu menggunakan tipe data string atau kode string. Nah, di sini kita langsung saja membuat pada outputnya nanti. Untuk menampilkannya, kita membuat cout selamat datang di Kota Bengkulu. Kemudian diakhiri dengan endline, itu untuk membuat baris baru. Kemudian cout lagi, yakni hari yang cerah ya. Kemudian endline lagi. Kemudian cout, apakah Anda ingin berkeliling di Kota Bengkulu? Kemudian endline lagi. Dan untuk variabel pergi, untuk menghitung variabel pergi itu kita menggunakan cin. Nah, di sini kita menggunakan perulangan while. Nah, di sini kita menggunakan kode do. Kemudian di sini kita cout, pilih angka untuk menentukan destinasi perjalanan Anda. Kemudian kita endline untuk membuat baris baru. Kemudian untuk menentukan atau menghitung atau untuk menampilkan di outputnya nanti itu variabel pilih menggunakan cin. Kemudian di sini ada perulangan while-nya, yakni pilih sama dengan tidak. Maksudnya ini apabila kita nanti di outputnya atau di runningnya kita masukkan tidak, itu akan menampilkan ulang, yakni pilih angka untuk menentukan destinasi perjalanan Anda. Kemudian untuk memasukkan atau menentukan variabel kecamatan menggunakan cin. Kemudian kita untuk memasukkan kecamatannya kita menggunakan percabangan if else if. Di sini menggunakan kode if. Kemudian kecamatan yang pertama, kecamatan sama dengan 1, kita buat cout, yakni kecamatan yang dipilih adalah Kecamatan Gading Cepaka. Kemudian membuat baris baru menggunakan endline. Kemudian di sini untuk yang kecamatan kedua kita menggunakan kode else if. Kecamatan kedua, cout kecamatan yang dipilih adalah Kecamatan Kampung Melayu. Kemudian endline untuk kecamatan ketiga masih menggunakan kode else if, yakni cout kecamatan yang dipilih adalah Kecamatan Muara Bangka Hulu. Endline lagi. Kemudian di kecamatan keempat kita menggunakan cout kecamatan yang dipilih adalah Kecamatan Ratu Agung. Kemudian kecamatan kelima menggunakan cout kecamatan yang dipilih adalah Kecamatan Ratu Samban. Kemudian kecamatan keenam yakni cout kecamatan yang dipilih adalah Kecamatan Selebar. Kemudian kecamatan yang ketujuh itu adalah cout kecamatan yang dipilih adalah Kecamatan Sungai Serut. Kemudian kecamatan ke-8 itu kita menggunakan cout kecamatan yang dipilih adalah Kecamatan Teluk Segara. Kemudian kecamatan yang terakhir atau kecamatan yang ke-9 itu menggunakan cout kecamatan yang dipilih adalah Kecamatan Singgaranpati. Nah, di sini kita menggunakan kode else. Nah, itu berfungsi apabila kita nanti di outputnya nanti memilih kecamatan yang tidak 1 sampai 9. Misal kita pilih kecamatan 10, nanti di outputnya itu akan keluar output yakni kalau tidak ingin berpergian, selamat istirahat ya. Nah, begitu. Kemudian untuk kata akhir atau kalimat penutup di sini kami menggunakan cout yakni stay safe ya, jangan lupa pakai masker. Kemudian di sini ada endline untuk mengakhiri baris dan program tersebut. Kemudian di sini untuk terakhirnya ada kurung kurawal. Kemudian kita save dan untuk hasil running atau hasil outputnya akan dijelaskan oleh Ilham. Kepada Ilham saya persilahkan. Baiklah, setelah di save, maka kita pilih execute, compile and run. Maka akan ditampilkan output, selamat datang di Kota Bengkulu, hari yang cerah ya. Apakah Anda ingin berkeliling di Kota Bengkulu? Di sini kita ketikkan ya. Maka akan ditampilkan, pilih angka untuk menentukan destinasi perjalanan Anda. Kita pilih 3. Maka akan tertampil, kecamatan yang dipilih adalah Kecamatan Muara Bangka Hulu. Stay safe ya, jangan lupa pakai masker.
Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dava dan Ilham yang telah mempresentasikan hasil tugas ketiganya. Ya, sekian dari kelompok kita, kelompok 5. Jikalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.